셋, 별. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Oh, sehat semua. Wah, masih semangat untuk belajar hari ini? Iya, masih. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ibu akan memimpin. Baik, Ibu akan berdoa secara Katolik. Anak-anak yang lain mohon berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami berkumpul di sini. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Semoga Engkau yang menurunkan Roh Kudus ke dalam hati kami, agar apapun yang kami pelajari hari ini menjadi kekuatan dan menjadi bekal kami untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Ibu telah mengirimkan link presensi di grup WhatsApp dan Ibu harap anak-anak bisa mengisi ya presensi kehadirannya. Untuk menambahkan semangat kita hari ini, kita akan tepuk semangat. Kita akan tepuk semangat bersama-sama ya anak-anak ya. Ibu akan memberi bagaimana cara tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, sekarang anak-anak ikut bersama ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, anak-anak ibu hebat. Udah semangat lagi untuk belajarnya. Baik, kita akan melanjutkan. Ibu tadi sudah mengirimkan beberapa bacaan sebagai literasi. Apakah anak-anak sudah membacanya? Baiklah, anak-anak sungguh luar biasa sudah membaca ya. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya terkait bacaan yang telah kita baca sebagai literasi ya. Di sini siapa yang suka jalan-jalan? Ya, ke Malioboro, ke Pasar Malam, banyak ya. Iya, betul sekali. Kalau anak-anak lihat, karena beragam yang ada di Malioboro itu, apa yang terlintas di pikiran anak-anak? Iya, rupanya di tempat kita di Indonesia ini banyak sekali keberagaman ya anak-anak ya. Baik, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan membaca teks keberagaman adat budaya di Indonesia, siswa mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Kedua, dengan kegiatan membaca teks keberagaman adat budaya di Indonesia, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama teman di kelasnya sebagai identitas bangsa Indonesia. Keempat, dengan kegiatan melihat keberagaman yang ada di dalam keluarga, murid dapat menuliskan dalam bentuk paragraf sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Baik, sekarang kita akan masuk ke inti pembelajaran kita dan Ibu akan menjelaskan apa saja materi yang akan kita pelajari di hari ini. Baik anak-anak, setelah Ibu tadi menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak sudah bisa memahami dan mengerti apa yang akan kita pelajari hari ini? Iya, betul sekali. Kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di negara kita Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang sudah pernah pergi ke keraton? Nah, kalau di keraton itu ada apa aja? Iya, di keraton itu ada sejarah-sejarah dari Jawa ya, anak-anak. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman itu? Ada yang tahu?
Baik, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti negara kita Indonesia. Mengapa negara kita Indonesia dikatakan beragam? Iya, betul sekali, karena kita memiliki banyak perbedaan, mulai dari agama, mulai dari bahasa daerah kita, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan penjelasan dari setiap perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari adat istiadat. Ada yang tahu tidak pengertian dari adat istiadat itu apa? Nah, adat istiadat merupakan suatu aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Dan fungsinya itu untuk mengatur masyarakat agar tercipta suatu ketertiban di daerah. Kemudian yang kedua, ada agama. Di Indonesia kita mengakui berapa agama, anak-anak? Iya, ada 6 ya. Kita sebutkan sama-sama. Yang pertama ada agama Katolik, ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Konghucu, ada agama Hindu, dan yang terakhir ada agama, iya, ada agama Buddha. Di keenam agama tersebut memiliki cara ibadah yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan yang kita miliki seharusnya kita bagaimana, anak-anak? Iya, kita harus saling menghargai dengan menghormati hari-hari besar di setiap agama. Selanjutnya, di Indonesia juga terdapat 4 ras. Apa saja itu? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada ras Malayan Mongoloid. Nah, dengan ciri khas kulit sawo matang, kemudian muka bulat, dan bertubuh sedang dan tidak terlalu tinggi. Kedua, ada ras Melanosoid. Nah, ras ini biasanya berada di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Dengan ciri-ciri kulit hitam, muka oval, dan badan tinggi. Kemudian 3, ada ras Kaukasoid. Nah, kalau ras Kaukasoid ini pada umumnya berkulit putih atau kuning, badan tinggi, dan wajah berbentuk hati atau oval. Ras ini umumnya orang-orang yang berasal dari India, Timur Tenggara, Australia, Eropa, dan Amerika yang datang ke Indonesia. Dan yang keempat ada ras Asiatik Mongoloid. Nah, ras ini biasanya keturunan dari Tiongkok, Cina, Korea, Jepang yang tersebar di Indonesia dengan ciri-ciri kulit kuning langsat, bentuk wajah oval, dan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Nah, sekarang anak-anak coba lihat kulitnya. Sekarang termasuk ras apa? Ya. Kemudian kita akan belajar tentang suku. Apa yang dimaksud dengan suku? Ada yang tahu? Baik, suku bangsa atau etnis ini adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesama. Biasanya ini dilihat dari keturunannya anak-anak ya, dan dari marga-marga. Nah, Ibu akan memberikan foto-foto. Nah, ini suku apa? Iya, ini suku Aceh. Kemudian gambar ini suku apa? Iya, ini suku Batak. Kemudian gambar ini suku apa? Suku Sunda. Kemudian yang ini gambarnya apa? Suku, iya, suku Betawi. Dan yang terakhir, tebak ini suku apa? Iya, ini dari suku Asmat. Gimana?
Sudah mulai banyak tahu ya anak-anak tentang keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia. Mau tahu lebih banyak lagi? Tentunya mau ya. Nah, selanjutnya ada tarian. Siapa di sini yang suka menari? Suka menari? Ya, ibu juga dulu pas masih kecil suka menari ya. Suka banget kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di gereja dan ikut menari. Nah, sekarang ibu akan memberikan video. Coba ditebak, ini tarian dari mana? Ada yang tahu? Iya, ini tarian Maina dari suku Nias. Anak-anak pertama kali lihat atau sudah pernah lihat sebelumnya? Nah, kalau baru pertama lihat berarti ini pengetahuan baru ya. Kemudian ada tarian ini. Tidak, atok para musik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo, baik musike. Ini tarian tortor dari suku Batak. Lagi, ayo ditebak. Ini tarian dari mana? Ini tarian dari Sunda. Lagi, ibu akan memberikan video lagi. Ini tarian dari mana? Dari suku Mentawai. Dan yang terakhir, ini tari dari mana? Iya, ini tari tobe dari Asmat. Wah, ini masih belum semuanya ya anak-anak ya. Kita akan menggali lebih banyak lagi. Dan kalau misalnya anak-anak melihat di YouTube atau di internet, itu banyak sekali tari-tarian dari suku yang berbeda. Itulah mengapa negara kita ini sangat beragam. Di sini siapa yang suka pakai bahasa Jawa? Sesama temannya, sering kan?
Iya, nah bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah. Nah, kalau misalnya anak-anak menggunakan bahasa Jawa dan berkumpul dengan anak-anak dari Sumatera Utara, misalnya Medan, mereka tidak akan tahu dan mengerti apa yang anak-anak bicarakan karena bahasa Jawa itu hanya ada di wilayah Jawa dan di Medan juga punya bahasa tersendiri. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian ada baju adat. Di Indonesia itu ada banyak sekali baju adat. Nah, ibu akan membahas satu persatu. Ibu akan menampilkan gambar dan coba anak-anak tebak. Ini gambar baju adat dari mana? Wah, serentak semua ya tahu kalau ini baju adat dari Jawa. Kemudian ini baju adat dari mana? Iya, betul sekali, dari NTT. Yang ketiga, ini baju adat dari mana? Betul sekali, dari Sumatera Utara. Kemudian, ini gambar dari mana? Baju adat? Iya, baju adat dari Sulawesi Tenggara. Kemudian, gambar ini? Yang terakhir, ayo ditebak. Bisa? Ini dari Kalimantan Timur. Bagaimana anak-anak? Sudah banyak tahu ya keberagaman yang ada di Indonesia itu? Senang belajar hari ini? Ya, betul sekali. Untuk lebih memahami materi kita hari ini, anak-anak, ibu akan mengirimkan satu bacaan. Tolong dibaca ya dan dipahami apa saja keberagaman yang ada di Indonesia tersebut. Nah, selesai membaca, ibu ingin kalian menuliskan apa saja poin-poin keberagaman yang ada di Indonesia yang telah diceritakan dari bacaan tersebut. Kemudian setelah itu diserahkan kepada ibu dan kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita akan mempelajari dua, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tetapi anak-anak, sebelum kita mempelajari apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah gagasan yang terbentuk dari serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam arti, paragraf ini adalah kalimat yang membahas suatu topik dan diikuti dengan kalimat-kalimat berikutnya yang menjelaskan dari gagasan topik tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Bisa kita katakan gagasan pokok ini merupakan ide utama dari suatu paragraf. Dan biasanya gagasan pokok ini terletak di awal, di akhir, ataupun ada di awal dan di akhir suatu paragraf. Kemudian, ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung, dari namanya saja kita sudah bisa menerka bahwa gagasan tersebut merupakan gagasan yang menjelaskan dari gagasan pokok di atas. Nah, ciri-cirinya gagasan pokok ini menjelaskan dari suatu topik atau gagasan pokok yang ada sebelumnya atau yang ada di awal ataupun di akhir suatu paragraf. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ibu meminta kalian membacakan suatu bacaan. Ibu akan mengirimkannya, kemudian anak-anak membaca. Dan selanjutnya kita akan membahas lagi apa saja yang menjadi gagasan pokok dalam paragraf tersebut. Setelah membaca bacaan yang telah ibu kirimkan tadi, pada paragraf pertama kita bisa mengetahui bahwa gagasan pokok di paragraf tersebut adalah keberagaman dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, mengapa ini menjadi gagasan pokok? Karena pada kalimat-kalimat selanjutnya itu menjelaskan keberagaman dan kebudayaan yang ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan menjelaskan gagasan pendukung dari gagasan pokok yang telah kita bahas di awal. Nah, gagasan pendukungnya yang pertama, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian, kedua, beraneka ragam namun keseluruhannya satu kesatuan. Yang ketiga, keberagaman budaya adat berdasarkan faktor geografis. Gagasan pendukung selanjutnya yaitu Indonesia terdiri dari kurang lebih 656 suku. Dan yang terakhir, kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Dari gagasan pendukung ini semuanya merujuk dan merupakan penjelasan dari gagasan pokok yang telah Ibu jelaskan di awal, yaitu keberagaman yang ada di Indonesia. Apakah sampai di sini anak-anak sudah paham apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baik. Bagaimana penjelasan Ibu tadi? Apakah sudah dimengerti apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baik anak-anak, kalau misalnya memang masih belum dimengerti, Ibu akan mengirimkan referensi video untuk dilihat tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut. Baik anak-anak, untuk melihat sejauh mana anak-anak mengerti akan penjelasan Ibu tadi, Ibu akan mengirimkan LKPD 1. LKPD 1 ini kita akan kerjakan bersama-sama di sini. Baik anak-anak, bagaimana pembelajarannya hari ini? Apakah menyenangkan? Baik, Ibu senang melihat tanggapan kalian baik ya. Apakah hari ini tidak membosankan pembelajarannya? Iya, hari ini tadi kita belajar apa saja? Iya, betul sekali, kita belajar keberagaman yang ada di Indonesia. Dan keberagaman yang ada di Indonesia itu sangat banyak ya anak-anak ya. Mulai dari adat istiadatnya, kemudian ada agama, ada apa lagi? Ada ras, ada makanan, ada bahasa daerah, ada suku, dan ada tari-tarian dan masih banyak lagi. Apakah masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan keberagaman? Iya, keberagaman adalah suatu kondisi yang ada di dalam masyarakat yang terdapat banyak sekali perbedaan. Kemudian anak-anak, sampai di sini apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Atau masih ada yang diragu-ragukan, masih belum dimengerti? Apakah ada anak-anak? Bisa tanyakan ke Ibu sekarang kalau misalnya memang ada yang masih belum dipahami. Baik anak-anak, karena sudah dipahami semua, maka sebentar lagi kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Tetapi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengirimkan refleksi tentang perasaan-perasaan yang dirasakan anak-anak setelah pembelajaran hari ini, yaitu kita telah belajar keberagaman dan gagasan pokok serta gagasan pendukung. Sebelum mengakhiri, karena tadi kita telah memulai pembelajaran kita dengan doa, maka kita juga akan menutup pembelajaran ini dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Baik, Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini anak-anak. Tetap jaga kesehatannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.